Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Islam Media. Di sini saya akan menceritakan betapa sabarnya Nabi Muhammad SAW ketika dihina sampai diludahi oleh orang kafir. Sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Suatu hari, kaum kafir Quraisy merencanakan sebuah perbuatan busuk untuk menyakiti Nabi. Mereka lalu mencari seseorang untuk melancarkan aksi jahat itu. Hingga kemudian didapatkan satu orang Yahudi yang mau mengikuti rencana kaum Quraisy tersebut. Kemudian orang tersebut diminta untuk melakukan tugas agar melakukan aksi kejahatan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini bukan tanpa alasan, karena memang orang Quraisy sangat benci dengan ajaran yang dibawa Nabi. Karena hal itulah kemudian mereka dengan berbagai cara untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad SAW dengan menyakiti, menzalimi, menghina, intimidasi, dan ancaman lainnya. Kemudian, orang Yahudi menyanggupi tawaran itu, ia lalu melancarkan aksinya di sebuah jalan yang biasa Nabi Muhammad lewati ketika pergi ke Masjidil Haram. Ia menunggu-nunggu kedatangan sang Nabi melewati jalan itu. Saat Nabi Muhammad datang dan melewati jalan itu, orang Yahudi lantas memanggil Nabi. Mendengar ada seseorang yang memanggilnya Nabi, lantas menoleh untuk menghormati si pemanggil. Tetapi dengan biadabnya orang Yahudi itu malah meludahi wajah suci Rasulullah SAW. Mendapati perlakuan kurang ajar itu, Nabi sama sekali tidak emosi dan tidak melawan. Beliau sangat sabar sembari membersihkan air ludah. Di hari berikutnya, Nabi Muhammad kembali pergi ke Ka'bah, Masjidil Haram, melewati jalan yang biasa beliau lewati. Di dalam perjalanan, orang Yahudi kembali menghadang sang Nabi dan memanggilnya, lalu dengan biadabnya, orang Yahudi itu kembali meludahi wajah Nabi Muhammad SAW. Namun sang Nabi sama sekali tidak terlihat marah dan tidak pula melawan. Begitu mulianya sifat dan akhlak Nabi. Perbuatan tercela si Yahudi itu terus-menerus dilakukannya hingga beberapa hari. Ia selalu saja meludahi sang Nabi saat hendak menuju Ka'bah Masjidil Haram. Nabi Muhammad sangat faham dengan orang Yahudi itu. Suatu hari Nabi seperti biasa melewati jalan menuju Ka'bah, namun hari itu terlihat aneh, paslanya orang yang biasa meludahi beliau tidak nampak wujudnya. Dalam hati Nabi berkata, "Kemana orang yang biasanya meludahi aku?" Hal ini menjadi pertanyaan hati Nabi. Pasalnya, setiap kali beliau hendak ke masjid, pasti orang Yahudi itu sudah menanti untuk mencegat dan meludahi wajah beliau. Nabi lantas bertanya-tanya dan mencari informasi tentang kabar orang Yahudi itu. Dan akhirnya didapati sebuah kabar bahwa orang Yahudi itu tengah mengalami sakit. Setelah memperoleh informasi tentang kondisi orang Yahudi yang tengah sakit, Nabi Muhammad lantas pulang menuju ke rumah. Beliau lalu mengambil beberapa makanan dan oleh-oleh, beliau juga membeli buah-buahan segar. Lalu, semua makanan-makanan itu Nabi bawa untuk menjenguk orang Yahudi itu yang tengah sakit. Betapa mulianya akhlak Rasulullah, meskipun sering diludahi, tapi beliau tidak menaruh dendam terhadap orang-orang yang selama ini berbuat jahat dan buruk. Selanjutnya, berangkatlah Nabi menuju rumah si Yahudi. Nabi lantas berjalan menuju rumah si Yahudi. Setelah sampai di rumah Yahudi, Nabi lantas mengetuk pintu rumah. Terdengar seseorang di dalam rumah yang tengah sakit sembari menuju pintu dan berkata, "Siapa ya yang datang?" Nabi lalu menjawab, "Aku Muhammad." Si Yahudi nampaknya belum tahu siapa orang yang mendatangi rumahnya. "Muhammad siapa ya?" tanya kembali si Yahudi. Nabi lantas menjawab, "Aku Muhammad utusan Allah." Ketika pintu rumah si Yahudi dibuka, betapa terkejutnya ia melihat ada seseorang yang tak begitu asing. Ternyata orang itu adalah orang yang beberapa hari lalu ia ludahi wajahnya saat hendak pergi ke Ka'bah. Melihat kedatangan Nabi, berkatalah si Yahudi, "Buat apa kamu datang ke sini?" Nabi lalu menjawab, "Saya datang ke sini untuk menjengukmu saudaraku, sebab aku dengar kalau kamu tengah sakit."
Betapa malu dan tersentuh hati. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kisah ini bisa menjadi contoh untuk kita menjadi lebih sabar dalam menghadapi kezoliman orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.